Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Di video kali ini saya akan share resep membuat ayam semur ala saya yang rasanya enak dan cara pembuatannya sederhana, simple, dan menggunakan rempah-rempah. Buat kamu yang belum pernah sama sekali memasak dengan menggunakan rempah-rempah, maka masakan yang paling sederhana untuk kamu coba dengan menggunakan rempah-rempah, ya ini dia, ayam semur ala saya. Nah, ini dia hasil ayam semur ala saya. Jadi dagingnya itu tidak keras, tidak alot, masih juicy, masih empuk, gampang untuk dilepas, gampang untuk dicuil-cuil, bahkan hanya dengan menggunakan tangan saja. Effortless banget alias tanpa tenaga. Nah, ini masih panas ya ayamnya, jadi saya suka jatuh-jatuhkan ayamnya soalnya emang masih benar-benar panas. Maklum aja ya. Nah, bahan-bahan apa saja yang digunakan dan bagaimana cara pembuatannya? Yuk simak video ini sampai selesai, jangan di skip-skip biar kamu bisa ngerikuk dan merasakan manfaat dari menu kali ini. Nah, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Ada bawang merah sekitar 6 siung berukuran sedang, saya iris terlebih dahulu. Irisnya tebal tipisnya bisa disesuaikan aja dengan selera masing-masing ya. Bawang bombay saya iris agak besar. Ukurannya 1 siung bawang bombay saya belah menjadi 4 dan 1/4-nya sudah saya gunakan sebelumnya, jadi ini tinggal 3/4-nya aja. Selanjutnya tomat merah setengah buah aja, ini ukurannya juga agak kecil. Ini daun bawang, bagian putihnya saya iris-iris serong memanjang, agak tipis-tipis tapi nggak terlalu tipis juga. Dan ini bagian hijau daun bawangnya saya iris-iris bulat-bulat aja seperti ini, tidak terlalu tipis dan tidak terlalu tebal atau besar-besar. Saya pisah antara bagian putih dan bagian hijau daun bawangnya ya. Nih, ini semua bahan irisnya udah selesai. Ada bawang merah, bawang bombay, tomat merah, bagian hijau daun bawang, dan putih daun bawangnya. Ini mau saya sisihkan dulu, dan ini rempah-rempahnya. Ada bunga lawang, kapulaga, kayu manis, cengkeh, serai. Ini ada daun salam 2 lembar, lengkuas, saya iris jahe dan cabai rawit hijau. Ini ada santan sebanyak 65 ml. Ini ada ceman bawang putih, kecap manis 2 sendok makan, garam secukupnya, pala bubuk, kaldu bubuk, dan lada bubuk. Ini bahan selanjutnya ada tahu goreng yang kotak-kotak gitu, kemudian saya potong dan belah menjadi 2 bagian. Ini sekitar 700 gram ayam bagian paha saya potong jadi 2 bagian dan saya marinasi dengan menggunakan garam, lada bubuk, bawang putih bubuk, sedikit baking powder, dan minyak goreng. Dimarinasi selama kurang lebih 20 menit. Ini minyak goreng sekitar 2 sendok makan atau dipakai secukupnya aja. Sekarang kita masak yuk. Nyalakan kompor, panaskan wajan, tuangkan minyak, dan kita tumis bahan-bahan yang udah diiris-iris tadi. Dimulai dari bawang merah, kemudian jahe,
Ini ditumis-tumis sampai mengeluarkan aroma wangi yang sedap dan bawangnya layu. Kalau sudah layu, kita mau susulkan baceman bawang putihnya. Di sini saya gunakan sekitar 1 sendok makan. Kemudian ditumis-tumis lagi sampai baceman bawang putihnya berwarna agak kecoklatan dan aromanya semakin sedap. Lanjut disusuli dengan bawang bombay dan bagian putih dari daun bawang. Tumis-tumis lagi, aduk-aduk sampai semua bahannya layu dan mengeluarkan aroma yang semakin sedap. Lanjut saya mau masukkan rempah-rempahnya, ada daun salam, serai, kayu manis, kapulaga, bunga lawang, dan lengkuasnya. Ini mau saya aduk-aduk lagi sampai semua bahannya, terutama rempah-rempahnya mengeluarkan aromanya masing-masing. Jadi ini emang karena menggunakan rempah-rempah, aromanya akan semakin sedap. Kalau sudah tercium aroma yang semakin sedap dari rempah-rempahnya, saya mau susulin si rempah-rempah bubuknya. Ada pala bubuk dan lada bubuk ditambah dengan kaldu bubuk. Lanjut diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercampur merata, matang, dan tanak. Kalau dirasa minyaknya kurang bisa ditambahkan, tapi karena nanti ayamnya itu mau langsung dicemplungkan aja, jadi saya cukup menggunakan minyak sekitar 2 sendok makan tadi. Kalau sudah, kita masukkan si ayamnya atau si primadona dari ayam semur rempah ala saya ini. Setelah ayamnya masuk, ini mau diaduk-aduk sampai semua bumbunya tercoating merata ke permukaan ayamnya. Dan kita tunggu sampai ayamnya berubah warna. Terutama perubahan warnanya itu di bagian permukaannya ya. Kalaupun nanti perubahan warnanya nggak sampai merata semua ayamnya berubah warna, tapi nggak apa-apa ya, nggak perlu menunggu sampai semua ayamnya berubah warna. Oh iya, kenapa saya sebut ini ayam semur rempah ala saya? Karena kalau dari yang saya dengar dari orang-orang yang tinggal di sekitar saya, orang-orang di sini di Jogja ini terutama kalau memasak tidak pernah atau jarang sekali menggunakan rempah-rempah yang full seperti ini. So, kali ini saya share resep semur ayam yang menggunakan rempah-rempah. Karena rempah-rempah ini memiliki banyak manfaat untuk kesehatan loh. Untuk lebih jelasnya, kamu bisa tonton video saya sebelumnya yang menjelaskan hal tersebut. Nanti linknya akan saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Nah, ini kalau sudah agak berubah warna, saya mau memasukkan kecap manisnya. Kita tuangkan semuanya atau bisa disesuaikan dengan selera masing-masing aja jumlah kecapnya mau seberapa. Setelah itu kita aduk-aduk sampai si ayamnya ini tercoating dengan kecap manisnya tadi. Sebenarnya semur ayam ini atau ayam semur ini kan banyak macamnya ya cara pengolahannya. Bumbunya bisa diiris-iris atau dihaluskan dengan menggunakan cobek, blender, ataupun chopper. Tapi kali ini saya lagi rajin, makanya bumbunya ini saya iris-iris. Apalagi saya memang lagi nyetok baceman bawang putih. Karena si bawang putihnya emang udah dihaluskan, jadi bahan-bahan yang lainnya saya iris-iris aja. Tapi tenang aja, biarpun ini bumbunya cuma diiris-iris aja, rasanya tetap meresap sampai ke dalam ayamnya. Kuncinya adalah jangan lupa untuk memarinasi si ayamnya.
Kalau sudah merata kecapnya, ini saya tuangkan air secukupnya. Ini saya menggunakan kurang lebih sekitar 150 sampai 200 ml air. Lanjut saya langsung susulin si tahu gorengnya. Kita aduk-aduk sebentar, menyambung cerita yang tadi agar bumbunya meresap sampai ke bagian dalam ayamnya dengan kunci memarinasi tadi. Setelah itu kita hanya perlu membuat saus atau kuah yang enak untuk menyeimbangkan rasa yang udah ada di dalam ayamnya. Nah, ini saya tutup wajannya. Ini saya masak dengan menggunakan api besar. Tapi karena menggunakan api besar, jangan lupa ayamnya sering-sering dilihat dan dibolak-balik, biar ayamnya tidak gosong dan ayamnya matang dengan merata dan sempurna di semua sisinya. Ini setelah beberapa kali saya buka tutup dan saya bolak-balik. Nih saya mau lihat lagi ayamnya bagaimana keadaannya. Seperti yang dilihat di video ini, kuahnya atau airnya sudah menyusut ya, daripada yang di awal tadi kita tuangkan air ke dalamnya. Jadi jangan lupa untuk sering-sering dilihat dan dibolak-balik. Kalau dirasa ayamnya masih belum cukup matang, bisa ditambahkan lagi air secukupnya, asalkan airnya tidak sampai menenggelamkan atau si ayamnya tenggelam dengan airnya. Karena kalau dengan menggunakan air yang banyak, rasanya itu kurang nampol gitu menurut saya. Nah, kenapa tadi di awal saya bilang penggunaan minyaknya jangan terlalu banyak? Karena dengan cara memasak seperti ini atau ayamnya kita cemplungkan langsung tanpa terlebih dahulu kita panggang atau kita goreng, maka ayamnya sendiri nanti akan mengeluarkan minyak atau lemak dari si kulit dan kandungan lemak yang terdapat di dalam ayamnya. So, di awal tadi saya menggunakan sedikit aja minyaknya. Dan ini tadi juga karena menurut saya masih kurang matang si ayamnya, makanya saya tambahkan lagi air sedikit. Setelah itu kita masak lagi masih dengan menggunakan api besar. Jangan lupa sering-sering dilihat dan dibolak-balik biar nggak gosong. Nah, ini karena menggunakan api besar, saya memasaknya total memasaknya selama sudah memasukkan si airnya itu kurang lebih 15 menitan. Jadi bisa disesuaikan dengan tingkat kematangan ayamnya. Setelah itu ini airnya sudah mulai menyusut lagi, saya masukkan santannya. Ini santan yang saya gunakan adalah santan kental dari santan kemasan atau santan instan. Kalau kamu mau menggunakan santan fresh atau mau menggunakan santan encer atau mau skip santannya, semuanya boleh banget ya. Nah, selanjutnya saya mau memasukkan cabai rawit hijaunya atau cabai lalap. Jadi kalau ini mau di skip juga boleh, atau mau menggunakan cabai rawit merah atau cabai rawit setan itu diiris-iris juga boleh. Di sini saya menggunakan cabai rawit hijau atau cabai rawit yang untuk lalapan. Itu karena ini mau sekalian untuk makan anak-anak dan saya masukkan juga di bagian akhir supaya rasa dan aromanya tidak terinfus ke saus atau kuahnya. Kalau sudah, kita icip dan kita masukkan bagian hijau daun bawang serta si tomat merah yang udah dipotong-potong. Lanjut ini diaduk-aduk sampai si tomatnya itu agak layu. Menyambung cerita, memasukkan cabai rawit hijaunya di bagian paling akhir tadi. Jadi itu kan fungsinya supaya rasa dan aromanya tidak terinfus ke saus atau kuahnya. Nah, kalau kamu mau rasa yang terinfus ke kuah atau sausnya, kamu bisa memasukkan si cabai rawitnya lebih awal.
So, rasa pedasnya akan lebih kerasa, apalagi kalau cabenya dipotong-potong. Nah, ini kita aduk-aduk terus sampai kuahnya menyusut. Kalau kamu mau si ayam semur rempah-rempahnya ini berkuah, proses memasaknya bisa dihentikan lebih awal atau airnya bisa ditambahkan kembali sampai dengan tingkat kuah atau saus sebanyak yang kamu mau. Kalau saya memasaknya sampai benar-benar kuahnya hampir habis atau nyemek-nyemek saja. Nah, ini dia hasilnya setelah kompornya dimatikan, dan ini mau langsung disajikan untuk makan sore anak-anak. So, gimana menurut kamu ayam semur rempah ala saya? Kamu tergoda untuk merikuknya? Yuklah rikuk. Sebenarnya ayam semur menggunakan rempah-rempah ini jadi menu andalan dulu neneknya anak-anak waktu kami anak-anaknya masih kecil-kecil dulu. Jadi ini jadi menu andalan, tapi kayaknya sekarang kalau neneknya anak-anak masak juga nggak terlalu menggunakan rempah-rempah. Padahal yang namanya Sumatera itu sepertinya identik dengan masakan yang full dengan rempah-rempah. Jadi kalau tidak menggunakan rempah-rempah itu rasanya ada yang kurang. Sampai di sini dulu video kali ini. Kalau kamu suka dengan video ini dan merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan video terbaru. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.